Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya, dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa beriman berislam secara kafah. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membahas tema kita. Kami berjudul seputar salat dengan khusyuk. Kita awali dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Secara etimologi, salat khusyuk berasal dari kata bahasa Arab khosya'a yakhsya'u khusyu'an, yang berarti khudu, merendahkan diri, sukun, tenang, dan tadallul, tunduk. Maka ketika kita sholat, ya, gerakan-gerakan sholat, tampilan sholat kita tentu harus mencerminkan kata-kata ini. Secara terminologi, khusyuk dalam sholat berarti berinteraksinya seseorang yang sedang sholat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan sholat yang dilakukan, sehingga ia merasa bahwa dia sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ini seperti ditulis dalam kitab Ma Huwal Khusyuk fi Sholat. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, pada dasarnya khusyuk itu berupa kelembutan, ketenangan, kerendahan, dan ketundukan hati. Karena itu bila hati telah khusyuk, maka pada gilirannya akan diikuti oleh semua panca indera dan anggota badan, karena semuanya itu mengikuti kehendak hati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita simpulkan dari definisi di atas, maka kita bisa pahami bahwa khusyuk itu kuncinya adalah hati. Khusyuk itu pusatnya ada di hati. Kemudian dicerminkan dengan sikap kerendahan, ketundukan, karena kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah melalui bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk dalam sholat hukumnya sunnah muakkad. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa khusyuk dalam sholat itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan di dalam Islam. Jadi bukan wajib. Mengapa demikian? Karena khusyuk dalam sholat tidak termasuk rukun sholat dan tidak termasuk wajib-wajib sholat, sehingga seseorang yang sholat tidak mampu berbuat khusyuk dalam sholatnya asal memenuhi rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, maka sholatnya tetap sah. Imam Al-Ghazali berpendapat kekhusyuan di dalam sholat itu merupakan syarat sahnya seseorang. Ini Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin berpendapat demikian. Jadi khusyuk dalam sholat merupakan syarat
sahnya sholat. Berarti ketika seseorang tidak mampu khusyuk dalam sholat, sholatnya tidak sah. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Beliau mengutip ayat, yaitu surat Thaha ayat yang ke-14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang lain yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Diperintah Allah kepada kita sholat. Tujuan sholat mengingat Allah. Khusyuk adalah gambaran orang yang sholat mengingat Allah. Ketika orang sholat tidak khusyuk, berarti dia tidak mengingat Allah, maka tidak terpenuhi sholat itu. Kemudian ayat kedua, Al-A'raf ayat 205, Allah mengatakan, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini beliau katakan, ini menjadi dasar syarat sahnya sholat. Dan juga beliau menyebutkan beberapa hadis yang lain. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa khusyuk merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban iman. Jadi kalau Ibnu Taimiyah tidak memasukkan khusyuk menjadi syarat wajibnya sholat, tidak, tapi belum menekankan bahwa khusyuk itu merupakan salah satu kewajiban iman. Iman wajibkan kita untuk sholat dengan khusyuk. Nah ini beliau mengutip surat Al-Mu'minun ayat 1-11, juga surat Al-Baqarah ayat 48. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Juga beliau mengutip sabda Nabi yang mengancam seseorang yang sedang sholat namun kerap kali menghadapkan wajahnya ke langit. Nabi pernah mengancam seseorang yang sedang sholat tetapi bolak-balik dia menghadapkan wajahnya ke langit. Apa kata Nabi? Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi sholatihim. Ya, apa maunya orang-orang ini yang sedang sholat ini? Ya, mereka mengangkat kepalanya ke langit. Fastadda qauluhu fi dzalika, kata Anas perawi hadis ini, ya, Nabi dengan nada yang keras, ya, qala sambil mengatakan, hatta qala sampai Nabi mengatakan, la yang tahunna an dzalika au la tuhtafanna absaruhum. Mereka harus berhenti. Kalau tidak, maka Allah akan menghapuskan penglihatan mereka. Jadi Nabi sangat bersikeras, ya, orang yang sholatnya tidak khusyuk, ya, termasuk orang yang sholat di tengah-tengah sholat bolak-balik menghadap ke langit. Nah, dari sini penting bagi kita Bapak Ibu kita pahami, meskipun sholat bukan merupakan syarat wajibnya atau syarat sahnya sholat, tapi khusyuk itu penting di dalam sholat, karena khusyuk itu merupakan inti dari sholat atau ruh sholat. Syekh Abu Bakar mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuan ibadah, seperti disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Sedangkan seutama-utama ibadah adalah yang dilakukan dengan ketundukan dan kerendahan hati. Dan hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan kekhusyuan. Karena itu Allah berulang kali memuji orang-orang yang khusyuk di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berkali-kali memuji orang-orang yang khusyuk. Nah, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11, kemudian Al-Baqarah ayat 45, Al-Isra ayat 90,
dan juga beberapa hadis yang lain. Satu hadis di antaranya Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang Allah akan berikan perlindungan besok di hari kiamat, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali lindungan dari Allah. Kemudian Nabi menyebut salah satunya wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, termasuk seseorang yang dalam kesendirian dia mengingat Allah sampai kedua air matanya bercucuran. Bapak Ibu mengingat Allah sampai kemudian bercucuran air mata, itu menunjukkan apa? Kekhusyuan. Seperti itulah sholat seharusnya. Karena itu dalam hadis yang lain itu direkam oleh sahabat, ya, pernah Nabi itu terdengar seperti bergemuruh di dalam dadanya itu ketika sedang sholat, ya. Ketika didekati ternyata Nabi sedang menangis di dalam sholat. Nah ini, itu khusyuk. Ada banyak upaya yang bila kita lakukan, insya Allah kita akan dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Nah ini ada beberapa hal yang manakala hal-hal ini kita lakukan, ya, kita coba lakukan, maka insya Allah kita bisa melakukan sholat kita dengan khusyuk. Apa saja itu? Yang pertama, sholat harus menjadi kebutuhan seorang muslim. Nah, jadi Bapak Ibu, sholat bukan sambian, tapi sholat sudah menjadi kebutuhan kita. Kalau sholat menjadi kebutuhan kita, maka ketika adzan berkumandang, segera kita melaksanakan ibadah sholat, tidak menunda-nunda. Apalagi kemudian meremehkan sholat, tidak. Ini, jadi sholat harus menjadi kebutuhan kita. Perlu kita maklumi bersama bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Hal ini bukan berarti Allah diuntungkan dengan ibadah tersebut. Allah Maha Kaya, tidak butuh itu, ya, tidak memerlukan apapun dari hambanya. Tetapi kita manusialah yang memerlukan Allah, karena pelaksanaan ibadah tersebut memiliki dampak kemaslahatan dan kebaikan yang kembali kepada diri manusia. Nah ini, jadi Bapak Ibu, Allah butuh sholat atau manusia yang butuh sholat? Manusia. Jadi Allah nggak butuh sholat, manusia yang butuh sholat. Karena meskipun manusia tidak sholat, Allah tidak rugi. Tapi kalau manusia tidak sholat, maka manusia menjadi rugi. Ingat bahwa dalam diri manusia atau manusia diciptakan oleh Allah dari 2 unsur. Unsur langit dan unsur bumi. Unsur bumi berupa jasad kita. Unsur langit berupa ruh. Kedua unsur ini harus dipenuhi kebutuhannya secara seimbang. Unsur bumi butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, tempat tinggal, apalagi kebutuhan biologis dan lain-lain. Ini unsur bumi, sehingga menjadi sehat badannya. Ya, unsur langit, roh, butuh apa? Butuh zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, mendengarkan mauidhah, nasihat, ya, dan lain-lain. Ini unsur ruh. Jadi kalau orang ini badannya saja dipenuhi, rohnya nggak dipenuhi, nanti menjadi manusia yang macam-macam.
Masih mending orang itu rohnya dipenuhi walaupun kebutuhan fisiknya belum terpenuhi. Nah ini Bapak Ibu. Tetapi anehnya sebagian orang justru kurang memperhatikan ibadah, merasa berat mengamalkannya, bahkan telah mementingkan dunianya daripada akhiratnya, lebih mementingkan mengisi perutnya daripada mengisi rohaninya, padahal kesehatan manusia tergantung kepada kesehatan roh. Sehatnya manusia bergantung sehatnya roh. Nah ini, dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia bagus, maka baguslah seluruh badannya. Dari rambut sampai kaki bagus semua. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Kata Nabi mengatakan, ala wahyal qalbu, ingatlah itulah namanya hati. Nah, jadi yang pertama, sholat harus menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, yang perlu kita lakukan untuk bagaimana sholat kita bisa khusyuk, menjauhkan diri dari semua hal yang haram. Semua yang Allah haramkan harus kita jauhi, baik itu makanan, minuman, ya, perbuatan dan lain-lain. Ya, karena semua yang haram itu akan menutupi hati kita. Hadis Bapak Ibu disebutkan dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan, apabila orang berbuat dosa satu kali, maka hatinya ada bintik hitam. Ya, melakukan berikutnya bintiknya semakin bertambah. Apabila dia berhenti bertobat, maka bintik itu menjadi hilang. Lalu bagaimana orang yang kesehariannya selalu menghiasi dirinya dengan dosa dan kemaksiatan? Akhirnya apa? Hatinya tertutup oleh noda hitam. Disitulah orang itu ya akan jauh dari Allah. Nah ini contoh Bapak Ibu, dulu saya masih 30 juz, masih sangat lancar sekali ya dalam hafalan saya, sangat jelas sekali terasa. Jadi kalau mata ini melihat hal-hal yang tidak disukai oleh agama, apa hafalan kita menjadi lupa. Nah ini lihat TV, film TV dulu kan begitu kan, di TV kan film-film barat, itu hafalan jadi lupa. Nah ini makanya orang yang buta itu begitu hafal melekat sekali. Karena apa? Daya ingatnya tidak dikotori oleh pandangan mata. Nah ini. Nah, jadi termasuk menjauhi hal yang haram adalah menjauhi pandangan, penglihatan dan pembicaraan yang diharamkan. Allah memperingatkan setiap muslim agar mengendalikan pandangan mata mereka, ya, agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, seperti pandangan terhadap lawan jenis yang diharamkan oleh Allah. Jadi Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Allah juga melarang setiap mukmin untuk saling merendahkan dan ghibah satu sama lain karena bisa merusak persaudaraan. Sama juga. Hati ini mengotori hati. Imam Al-Ghazali mengibaratkan hati manusia itu laksana kolam air. Sedangkan panca indera ibarat selokan yang mengalirkan air ke dalam kolam tersebut. Bila selokan mengalirkan air yang bersih, tentu kolam tersebut juga bersih airnya. Sebaliknya, bila yang dialirkan adalah air yang kotor, tentu kotor pula air kolam tersebut. Demikian juga hati manusia. Bila yang dilihat, yang didengar, yang dibicarakan adalah hal-hal yang haram, tentu hati mereka akan kotor pula. Hal-hal inilah
yang kurang disadari oleh kita semua sehingga kita sulit di dalam melakukan ibadah sholat. Nah ini, jadi kedua, menjauhi semua perbuatan maksiat itu penting. Khusyuknya sholat ya sangat erat dengan kebersihan hati seseorang. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Ada Bapak Ibu, harus kita awali dari wudu. Ya, berwudulah dengan cara yang sempurna. Ya, kita harus tahu wajib wudu dan sunnah wudu. Jangan mentang-mentang cuma sunnah yang dikerjakan cuma wajib wudu, yang sunnah ditinggalkan. Tidak. Sempurnanya wudu itu yang wajib dan yang sunnah ya sekaligus dikerjakan. Ini wudu dengan sempurna. Ya, terkadang Bapak Ibu di pesantren saja, di pesantren itu ada anak yang enggak ngerti bagaimana wudu yang sempurna itu. Saya pernah ya ngajar di pesantren pada waktu itu. Nggak tahu gurunya ini ngajarkan dengan benar apa tidak, apa cuma teori, nggak dipraktekkan. Saya ketika ngajar saya lihat dari atas. Jadi anak wudu itu ketika menyiram kakinya tidak diangkat. Kalau membasuh kakinya tidak diangkat, yang kebasuh cuma apa? Bagian atas, bagian bawah tidak terbasuh. Ini, nah, jadi harus paham. Nih. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah 222. Nabi juga mengatakan, sempurnakanlah wudu, selailah di antara jari-jari, dan sempurnakanlah dalam mengusap air, kecuali kamu sedang menghisap air, kecuali kamu sedang berpuasa. Jadi kalau kita berwudu, Bapak, ini jari-jari ini juga kita sela-selai. Bisa jadi orang yang gemuk ini ada yang kering di tengah-tengah ini. Nah, ya. Juga ketika orang sedang berwudu, ada orang yang matanya agak cowong ke dalam. Ini ndaklah begitu wudu begini. Supaya apa? Airnya bisa masuk. Nah, dan dulu guru saya mengatakan kalau berwudu yang punya jenggot juga sama, harus dibasuh jenggotnya ini. Karena para ulama menganggap jenggot ini bagian dari wajah. Makanya ketika berwudu biar begini, pokoknya bagaimana jenggot ini basah. Ya, bagi yang punya jenggot. Yang jelas jenggot itu bagian dari wajah. Ini. Nabi juga pernah menegur seorang yang tidak sempurna dalam wudunya. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Umar bin Khattab, direkam oleh Muslim dan Abu Daud. Sungguh telah datang seorang kepada Nabi. Ya, ia telah berwudu tetapi telah meninggalkan sebagian kecil telapak kakinya selebar kuku. Maka sabda Nabi, kembalilah dan perbaikilah wudu. Ya, kata Umar, orang itu lalu kembali berwudu lalu sholat. Jadi Nabi melihat ada orang yang habis wudu, ada selebar kuku, ini belum terbasuh. Nabi suruh kembali untuk berwudu lagi. Apa maknanya? Yang belum terbasuh berarti wudunya tidak sah. Nah, karena Bapak Ibu, kalau kita sedang bermain cat, bermain lem atau apalah ya, getah, hendaklah kita ingat, ya, kita ingat badan kita yang terbasuh wudu, kalau masih ada catnya, tidak sah, wudu kita nggak sah, maka harus dibersihkan dulu. Nah ini, sehingga air langsung bersentuhan dengan kulit. Berwudu secara sempurna tentu adalah berwudu sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dasarnya dalil yang sahih. Wudu secara sempurna merupakan kunci kekhusyuan dan diterimanya sholat.
Sebaliknya wudhu yang asal-asalan tidak bisa mengantarkan kekhusyuan, bahkan sholatnya tidak sah bila dilakukan. Jadi kalau semua yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat yang Nabi ajarkan, akan mengantarkan kita menjadi bisa sholat dengan khusyuk. Yang keempat, memakai pakaian yang bersih, baik, dan indah. Karena kita menghadap kepada zat yang maha indah. Kita menghadap kepada zat yang maha mulia. Maka tentu orang yang sholat itu tidak semata-mata memenuhi syariat. Tidak semata-mata memenuhi sahnya secara syariat. Di sana ada yang namanya akhlak. Bapak Ibu, bagi laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Ya, ada enggak orang yang sholat cuma nutupi dari pusar sampai lutut? Enggak ada. Padahal sholatnya sah kalau aurat tertutupi. Nah, mengapa? Karena ketika seorang sedang sholat, kita menghadap kepada zat yang maha agung, maha terhormat, maha mulia, maha segala-galanya. Menghadap Pak RT saja nggak ada yang orang nutupi badannya dari lutut sampai pusar, nggak ada. Dianggap orang nggak waras. Lah, kalau menghadap manusia saja harus seperti itu, maka menghadap kepada Allah lebih terhormat lagi, lebih indah, lebih bersih, lebih sopan, lebih bagus. Karena itu jangan sampai kemudian orang menggunakan pakaian yang sama. Pakaian tidur yaitu, pakaian sholat juga itu. Pakaian sholat itu, pakaian bermain juga itu. Walaupun sah, tetapi di sana adab-adabnya itu tidak kita pakai. Ini dalam hadis Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu maha indah dan Allah itu menyukai yang indah atau menyukai keindahan. Dalil kedua, Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, Allah katakan, ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian-pakaianmu yang indah ketika masuk masjid. Berarti ketika kita sholat, hendaklah menggunakan pakaian yang bagus, yang bersih terutama. Kedua, dalil di atas menjelaskan kepada kita bahwa di samping pakaian sholat harus menutup aurat, maka pakaian itu juga harus suci, bersih, rapi, indah, dan pantas. Karena dalam sholat seorang sedang menghadap Allah, zat yang maha indah. Kalau demikian halnya, pantaskah seseorang laki-laki sholat dengan pakaian sekedar memakai celana pendek dengan dalih bagian auratnya sudah tertutupi? Pantaskah seorang menghadap Allah dengan pakaian tidur yang kotor, kumel, dan tidak rapi? Logikanya, kalau berhadapan dengan seorang pejabat harus menggunakan pakaian yang bersih, baru rapi, apalagi berhadapan dengan Allah, maka lebih lagi. Nah ini, menggunakan pakaian yang bersih, baik, dan indah. Yang kelima, perlu kita lakukan agar sholat kita bisa khusyuk. Hilangkan semua hal yang mengganggu kekhusyuan sholat. Nah, karena itu Bapak Ibu kalau sudah mendung, ada jemuran, ya diambil dulu, ya baru sholat. Ya, anak kecil, ya kalau kita mau sholat, letakkan dulu anak di posisi yang aman, sehingga kita sholat. Kemudian tidak terbayang dalam pikiran kita, wah ini
apa kompor masih nyala, oh ini tadi air panas di bawah, anak saya tadi di mana. Ini penting ya, karena itu bisa muncul sewaktu kita sholat dan itu sangat mengganggu sholat. Banyak hal yang bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat, baik dari penglihatan, pendengaran maupun ingatan. Karena itu ya, sholat di masjid atau di rumah hendaklah menghadap ke arah yang polos. Nah, makanya Bapak Ibu ya, donatur itu sudah berpesan kepada kita semua, dia tidak mau ada ayat-ayat Quran ditulis di tembok. Selain mengganggu kekhusyuan sholat, itu tidak etis. Quran itu dibaca, direnungkan, diamalkan, bukan ditulis di tembok. Nah ini. Tidak bergambar. Jadi kalau kita sholat, Bapak Ibu kira-kira khusyuk mana? Menghadap tembok yang bergambar atau yang polos? Yang polos. Karena yang bergambar akan terbetik di pikiran kita. Nah ini. Tidak ada pajangan foto-foto, lukisan. Nggak ada. Jadi jangan sampai dipajang ya lukisan. Ya kadang-kadang itu tulisan ada Allah, ada Muhammad digandeng. Jadi Allah dan Muhammad digandeng sejajar. Itu tidak etis. Ngapain Allah digantung? Ngapain Nabi Muhammad digantung? Kadang-kadang di depan sono ada ayat kursi. Untuk apa ayat kursi di situ? Ayat Quran dibaca, difahami, diamalkan, bukan digantung. Nah ini. Nah, itu mengganggu kekhusyuan walaupun tulisannya berupa ayat Al-Quran. Karena semua itu bisa memalingkan perhatian dalam sholat. Sebuah hadis Nabi ya direkam oleh Imam Muslim menceritakan bahwa Aisyah pernah suatu ketika menutupi raknya dengan kain yang ada gambar patungnya. Tatkala Rasulullah melihatnya, beliau kemudian mensobeknya dan merubah kepalanya. Jadi ketika Nabi sholat, raknya Aisyah ada ditutupi kain gambarnya patung, oleh Nabi dirobek ya, dan kepalanya dirubah. Itu mengganggu sholat. Demikian pula sewaktu sholat harus aman dari bunyi-bunyian seperti suara TV, radio dan lain-lain ya. Jadi bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya sedang nonton TV sinetron, baru salam, mama udah mulai, langsung bapak ibunya bangkit. Berarti tadi ketika sholat jelas nggak khusyuk, betul nggak? Nah ini, jadi ketika sholat semua bunyi-bunyi yang dimatikan, sangat mengganggu pikiran kita. Bahkan termasuk suara seorang yang membaca Al-Quran atau zikir dengan keras. Karena semua itu bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Demikian juga ketika sholat, ya ketika sholat pikiran tentang kehidupan dunia harus kita putus, sebaliknya berkonsentrasi sepenuhnya tertuju kepada Zat yang Maha Agung, Maha Akbar. Nah ini. Nah, jadi ketika sholat pikiran dunia kita hilangkan. Ya, kita menghadap ke hadirat Allah. Makanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Enggak ada lebih besar kecuali Allah. Harta, pangkat, jabatan, kecil semua. Karena itu tinggalkan mengingat Allah. Allah berfirman, dan sungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kemudian ya yang keenam Bapak Ibu yang perlu kita lakukan agar sholat kita bisa dengan khusyuk, yaitu niat yang ikhlas. Berjamaah di masjid ikhlas, sholat ikhlas, bukan terpaksa. Masa Pak belum sholat, wong anaknya juga udah sholat, hanya mikir-mikir, iya juga ya, hanya sholat. Bapaknya baru sholat,
Lah, sholatnya bapaknya karena apa? Karena anaknya sudah sholat, berarti belum ikhlas. Nah, jadi sholat menjadi ikhlas sekali, jangan terpaksa. Ini niat ikhlas juga sangat menentukan kekhusyuan dalam sholat seorang. Hakikat keikhlasan niat adalah motivasi yang menggerakkan hati untuk melakukan sholat atau ibadah apapun hanya karena mengharapkan keridhaan dari Allah, bukan ingin dilihat, dipuji, dikagumi, disanjung oleh orang lain. Ingat Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Amal perbuatan manusia bergantung pada niat. Ini penting. Kemudian yang ketujuh, menunaikan sholat tepat pada waktunya. Ya, meskipun nggak tepat, sah bu pak sholat, tetapi tepat pada waktunya sebagai penghantar kekhusyuan sholat. Karena orang yang khusyuk pasti dia akan mengejar sholatnya tepat waktunya. Nah, tepat waktunya tentu orang yang ingin bersungguh-sungguh sholatnya diterima. Dalam hal ini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, ya, yang bertanya kepada Nabi, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau menjawab, ya, sholat tepat pada waktunya. Tadi Ibnu Mas'ud bertanya pada Nabi, ayul a'mal ahabbu ilallah? Ya, as-sholatu ala waktiha. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, ya, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Al jihadu fi sabilillah, berjihad, berperang, membela agama Allah. Dari 3 amal yang paling utama, Nabi meletakkan sholat tepat pada waktunya merupakan urutan yang pertama. Seseorang yang menunaikan sholat tepat pada waktunya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada selainnya, lebih mencintai akhirat daripada dunia, mengetahui betul bahwa kenikmatan di akhirat jauh lebih besar, lebih kekal dan abadi dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang fana. Seseorang yang mengerjakan sholat dengan motivasi demikian, pasti sholatnya akan khusyuk. Yang ke-8 Bapak Ibu yang perlu kita lakukan agar sholat kita bisa khusyuk, yaitu menunaikannya secara berjamaah. Di mana? Di masjid. Karena ketika Rasulullah berbicara tentang sholat berjamaah, selalu konteksnya dengan masjid. Nah ini, kecuali ada sebab lain, hujan misalnya, tidak ada masjid di situ misalnya. Tapi selama ada masjid, hendaklah sholat jamaah dilakukan di masjid, terutama kaum bapak, kaum laki-laki. Ya, kaum perempuan ya boleh berjamaah di masjid daripada di rumah. Tapi seandainya perempuan ada masjid khusus perempuan, itu lebih utama. Ada hadis mengatakan sebaik-baik sholat wanita adalah di rumah, itu manakala dibandingkan dengan apa? Sholat sendirian. Ya, tapi kalau berjamaah utamanya di masjid. Karena itu pada zaman Nabi perempuan pun sudah sholat berjamaah, bahkan termasuk subuh juga. Makanya Nabi ketika habis memimpin sholat, kemudian orang-orang pada buyar keluar dari masjid, ya Nabi menahan yang laki-laki, perempuan disuruh keluar dulu, habis baru laki-laki. Nah ini, itu menunjukkan bahwa jamaah di masjid, ya perempuan jamaah di masjid itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Lah, hadis yang sebaik-baik wanita, ya sholat wanita itu di bilik kamarnya,
ya, itu kita letakkan pada porsi yang tepat. Misalnya ada anak perempuan, ya janda, ya cantik lagi. Lah ini lebih baik di rumah. Ada perawan cantik, ya itu lebih baik di rumah. Nah begitu. Setiap muslim pasti merasakan bahwa sholat di masjid jauh lebih khusyuk dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. Hal ini karena masjid adalah memang tempat untuk bermunajat kepada Allah, sehingga setiap orang yang datang ke masjid pasti punya tujuan yang sama, yaitu ingin beribadah kepada Allah, ingin khusyuk. Ya, akibatnya tidak ada kegaduhan, tidak saling mengganggu. Ya, faktor kelupaan dalam sholat dapat diminimalisir. Hal ini berbeda dengan sholat sendirian di rumah, ya penuh kegaduhan. Sering terjadi kelupaan dalam sholat dan lain-lain, sehingga sulit untuk meraih kekhusyuan. Itulah sebabnya mengapa sholat berjamaah di masjid pahalanya 27 dibanding dengan satu sholat manakala sholat di rumah. Jadi orang baru berangkat, setiap langkah ya sudah diberi pahala oleh Allah. Setiap langkah dinaikkan 1 derajat, dihapuskan 1 dosa. Nah, karena itu yang rumahnya jauh ya hendaklah berangkat lebih awal. Begitu pula Bapak Ibu, ya masjid juga begitu berbeda. Masjid Nabawi di Madinah, ya itu berbeda nilainya dengan Masjidil Haram di Makkah. Nah ini dari mana itu? Ya dari kekhusyuan itu. Ya saya sendiri juga telah merasakan ketika sholat di Masjidil Haram itu jauh lebih khusyuk. Ya kalian jangan salah, Nabi mengatakan 1 kali sholat di Masjidil Haram nilainya sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Yang ke-9, mengikuti kaifiat atau tata cara sholat Nabi. Nah, jadi kita warga Muhammadiyah, ya, yang moto kita kembali kepada Quran dan Sunnah, maka ketika kita sholat harus mencontoh Rasulullah. Ya, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jangan dipelintir kayak kelompok sebelah. Shallu, hendaklah kalian membaca usolli. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku membaca usolli. Hadisnya betul, maknanya dipelintir. Hadis sholat dari takbir sampai salam kita harus mencontoh Rasulullah. Karena itu doa-doa sholat kita ambil dasarnya hadis-hadis yang sahih. Nah ini termasuk gerakan-gerakan sholat. Ini artinya seluruh aspek sholat yang dikerjakan Nabi, mulai dari jenis sholatnya, waktu pelaksanaannya, jumlah rakaatnya, tata cara wudunya, takbirnya, bacaannya, gerakan sholatnya, sujudnya, rukuknya, itidal dan lain-lain, dari takbir sampai salam, dan bentuk-bentuk dzikir sesudahnya harus menjadi acuan kita. Contoh Nabi ketika wudu, contoh Nabi ketika takbir, rukuk, sujud, bacaan, gerakan-gerakannya sampai salam harus menjadi acuan kita. Loh, kita kan nggak pernah melihat Nabi. Bagaimana kita mencontoh Nabi? Kan ada hadisnya. Ya, kita melihat Nabi dengan cara kita melihat jejaknya. Apa itu? Hadis yang beliau sampaikan. Jadi kalau mencontoh Nabi bukan berarti kita mesti melihat Nabi. Kan nggak mungkin kita nggak melihat Nabi kok bisa sholat dengan mencontoh Nabi. Bisa. Ya, tadi dengan melihat bekas-bekas yang beliau tinggalkan, yaitu sabda-sabdanya.
Manakala sholat kita kerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka kita yakin bahwa ya Allah pasti akan menerima ibadah sholat kita. Inilah yang bisa mendorong kekhusyuan seseorang di dalam sholat. Yang ke-10, dalam sholat itu hendaklah ayat itu dibaca dengan tartil. Tartil itu bahasa Arab, maknanya perlahan-lahan. Jadi jangan kayak kelompok sebelah itu, ya 23 itu 7 menit, ya membaca Al-Fatihah 1 tarikan nafas. Mana matnya enggak ada di situ. Ya wakafnya di mana, matnya di mana, enggak ada di situ. Nah, ini tidak boleh. Jadi perlahan-lahan. Ya, ini tartil. Allah berfirman dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Warattil Qur'ana tartila. Yang dimaksud dengan bacaan tartil yang pertama, hendaklah kita membaca Al-Quran dengan hukum-hukum atau kaidah-kaidah tajwid yang benar. Panjang pendeknya, makhrajnya. Ini harus kita perhatikan betul. Jangan sampai yang panjang dibaca pendek, yang pendek baca panjang. Yang kedua, hendaklah kita membaca setiap ayat dalam sholat ya dengan 1 tarikan nafas. Kalau bisa 1 ayat 1 tarikan nafas. Ini. Walau ayatnya hanya 1 huruf, tidak mempertalikan 1 ayat dengan ayat berikutnya, sehingga mendorong kita untuk membacanya dengan cepat. Jadi kalau bisa 1 ayat 1 tarikan nafas, ya mentang-mentang suaranya panjang, nafasnya panjang, langsung aja, ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, ya, jangan, ya sehingga panjang pendeknya itu menjadi tidak dibaca dengan benar. Bila kita membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar, perlahan-lahan, tidak terburu-buru, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Ya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan seterusnya. Yang ke-11, memahami dan menghayati gerakan dan bacaan dalam sholat. Hati khusus Bapak Ibu terkait dengan sholat. Ya selain bacaan, kita harus paham makna yang kita baca. Kita pun harus tahu hikmah gerakan itu, harus tahu. Semua gerakan itu tidak sia-sia. Jadi bukan berarti Allah menciptakan sholat gerakan-gerakannya itu supaya otot-otot kita semua itu bergerak, tidak. Tapi semua ada hikmahnya. Ya, seperti Allahu Akbar. Mengapa angkat tangan? Simbol ketundukan. Ya, Allahu Akbar. Ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, kita sambil angkat tangan. Simbol ketundukan. Bapak Ibu, kalau ada pencuri, ya, kemudian polisi sudah mengarahkan ya senjata, apa yang dilakukan? Angkat tangan. Betul nggak? Berarti dia menyerahkan diri, mau dia apakan, silahkan. Lah, orang yang memahami gerakan sholat dengan benar, dampaknya apa? Ketika dia di luar sholat, maka timbullah dia menjadi hamba yang bertawakal kepada Allah, pasrah bongkoan kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hanya Allah yang besar. Sehingga ketika di dalam sholat kita mentakbirkan Allah, mengagungkan Allah. Di luar sholat tetap kita mengagungkan Allah, nggak mengagungkan jabatan. Di kantor mengagungkan jabatan, di mana mengagungkan harta, mengagungkan kedudukan, tidak. Kita agungkan Allah. Lah kalau orang mengagungkan Allah, maka dia bisa bisa khusyuk di dalam sholatnya.
Jadi memahami gerakan-gerakan sholat. Termasuk faktor penting yang menentukan kekhusyuan seseorang dalam sholat adalah dia harus mampu memahami dan menghayati makna dan setiap bacaan di dalam sholatnya, sehingga memberikan sentuhan pada hati dan sholat pun menjadi khusyuk. Bila seorang tidak mampu memahami dan menghayati makna dari setiap bacaan dan gerakan di dalam sholatnya, ya, dan hikmah gerakan dalam sholatnya dilakukan, maka mungkin saja sholatnya itu tidak bisa dengan khusyuk. Jadi penting memahami bacaan dan gerakan. Yang ke-12, seolah-olah kita melihat Allah. Nabi pernah mengatakan kepada kita, ya, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, ya, wamal ihsan, apa itu ihsan? Nabi mengatakan, ang ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang sudah sampai derajat ihsan itu, ya, ketika dia sholat seolah-olah dia melihat Allah. Ketika dia tidak mampu melihat Allah, dia sadar dia dilihat oleh Allah. Nah ini, jadi ketika sholat, hendaklah kita seperti itu, seolah-olah Allah di hadapan kita. Kalau kita mampu, tidak mampu seperti ini kondisi kita, sadarilah bahwa dimanapun kita berada, ketika kita sholat, Allah melihat gerak-gerik kita. Yang ke-13, jadikanlah sholat sebagai sarana isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Nah, sholat kita jadikan sarana untuk isti'anah, berdoa, karena kita sholat, dalam sholat itu kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah. Maka doa-doa yang kita baca harus kita pahami dengan benar, karena Allah akan mengabulkan doa itu dari hati yang yang tidak lalai. Ya Rasulullah SAW setiap menghadapi masalah, maka beliau melakukan ibadah sholat, karena menurut beliau dalam sholat itu kita bisa mengadukan semua persoalan kita kepada Allah. Masalah yang sedang kita hadapi, mungkin ya mungkin rezeki kita yang sempit, usaha kita yang pailit, hutang kita yang menggunung, dan lain-lain. Bahkan sampai masalah keluarga seperti anak yang sudah diatur, suami yang punya simpanan wanita lain, dan lain-lain. Itulah sebabnya Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Ya, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ketika kita duduk di antara dua sujud, ya, Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosa kami, warhamni, rahmatilah kami, wajburni, cukupilah hidup kami, wahdini, berilah kami petunjuk, warzuqni, berilah kami rezeki. Seluruh doa kita baca dengan benar. Dan Allah juga mengatakan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sungguhnya yang diberikan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Seseorang yang sedang menghadapi persoalan berat dan kemudian ia memohon pertolongan kepada Allah dalam sholatnya, tentu sholatnya akan jauh lebih khusyuk. Bahkan boleh jadi ia akan sholat sambil merintih, berlinang air mata, badannya gemetar, bahkan menangis. Contoh Bapak Ibu, ya, misalnya nih, ya, Bapak itu lagi ternyata ada wanita lain, ya, ada wanita lain, sedang ngejar-ngejar, kemudian berhari-hari sudah nggak pulang. Ketika dalam kondisi seperti ini, ketika ibu sholat, bagaimana keadaannya? Tentu jauh lebih khusyuk. Karena apa? Dalam keadaan seperti ini kita sangat membutuhkan pertolongan kepada Allah. Contoh, ya, waktu anak saya yang ketiga ini
waktu kelas 2 sanawiyah sedang lagi koma di Fatmawati. Anak saya sudah nggak kedip itu hampir 24 jam, nggak kedip. Saya tinggal melihat denyut nadinya. Kalau sudah berhenti, berarti anak saya sudah diambil oleh Allah. Dalam kondisi seperti itu, saya sholat tahajud berbeda dengan yang lain. Karena apa? Karena dalam kondisi seperti itu, saya sangat memohon pertolongan kepada Allah. Nah, begitu anak saya siuman, sadar, Masya Allah, luar biasa rasa syukurnya. Nah ini. Nah, jadi makanya dalam setiap masalah, hendaklah sholat kita jadikan sarana memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, seseorang yang tidak punya masalah, doanya menjadi hambar, tak berbekas, sehingga sholatnya sulit menghasilkan kekhusyuan. Ya kalau begitu ya tiap hari bikin masalah. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi semua masalah hendaklah sholat kita jadikan sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita sholat dengan khusyuk, ya bukan sia-sia, sholat akan melahirkan buah yang indah. Apa itu? Yang pertama, terhapusnya dosa-dosa kita. Nabi pernah mengatakan kepada kita dalam hadisnya, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun bainahunna, ya idza tunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa. Selama dosa besar itu ditinggalkan. Nanti sholat duhur, ya nanti sholat asar. Jadi dosa antara duhur dan asar dihapus oleh Allah. Lalu sholat maghrib, dosa antara asar dan maghrib dihapus oleh Allah berikut Ramadan, ya dan Ramadan berikutnya. Jadi kalau orang sholat dengan benar, maka dosa kita bersih. Makanya jangan lupa, Nabi pernah mengatakan kepada kita bahwa orang muslim itu seperti orang yang mandi 1 hari 5 kali. Lalu Nabi menggambarkan dia wudhu dengan sempurna lalu sholat. Ya jelaslah. Nah ini, nah, buahnya adalah terhapusnya dosa. Yang kedua, terkabulnya doa. Nabi mengatakan kepada kita, sedekat-dekat Allah dengan hamba, sedekat-dekat hamba dengan Allah adalah ketika dalam keadaan sholat. Nah ini, ya terutama sujud. Yang ketiga, sebab diterimanya semua ketaatan. Bapak Ibu, ya sholat itu menjadi amal yang pertama kali besok dihisab hari kiamat. Yang ditanya itu sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain ikut dinilai. Kalau sholatnya itu buruk, yang lain tidak dinilai. Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Ya, idza soluhat sairu amalihi wa idza fasadat sairu amalihi. Pertama kali dihisab besok hari kiamat sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain terhitung bagus. Sholatnya buruk, yang lain enggak dihitung. Nah ini. Yang keempat, memperoleh pahala seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, semua pahala Allah akan berikan kepada kita seperti dijelaskan dalam hadis maupun Al-Quran. Yang kelima, terwujudnya sifat-sifat orang yang mukmin. Ciri orang yang mukmin, satu diantaranya, yang pertama, sholat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Para ulama mengatakan, ciri mukmin ada beberapa. Ya,
Sholat khusyuk, terus berikutnya menjauhi ucapan dan perbuatan tidak berguna, terus zakat, macam-macam. Para ulama mengatakan yang pertama, sholat khusyuk menjadi syarat ditinggalkan poin yang kedua, ketiga, keempat, dan lain-lain. Kalau poin yang pertama tidak terlaksana, maka poin yang kedua, ketiga, keempat sulit untuk terlaksana. Orang kalau sholat dengan khusyuk, tentu dia akan tergerak untuk zakat, tergerak untuk menjauhi ucapan perbuatan yang tidak berguna, dan lain-lain. Yang keenam, terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau sholat dengan benar akan berpengaruh pada diri, dekat dengan Allah, dimanapun kita berada, merasa dilihat, dipantau oleh Allah. Maka bagaimana mungkin orang berani berbuat serong? Karena itu Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, itulah Bapak Ibu tema kita pada pagi hari ini, ya, tentang seputar sholat khusyuk atau upaya untuk sholat khusyuk, dapat sholat dengan khusyuk. Mungkin dari yang saya sampaikan pagi ini ada yang perlu kita perjelas, kami persilahkan.